Salam cerdas selaras pada tandapan semuanya. Malam ini kita berjumpa kembali dalam forum yang seperti biasa yang kita sebut sebagai sambang, sambung, sumbang. Sambang sukma, sambung rasa, sumbang raga. Mungkin kali ini kita sedikit membicarakan tentang yang kebetulan kita kedatangan salah satu saudara kita Tandavan dari Jawa Barat, yaitu Mas Rizky, yang kebetulan kesini dalam rangka untuk membenahi kain kafannya. Mungkin perlu diketahui bahwa pusat pencerahan dan pengembangan diri Tandava ini adalah merupakan padepokan yang melangkah mengantarkan siapa saja untuk mengenal dirinya. Maka Tandava itu betul-betul murni melangkah di alur spiritual yang tidak berafiliasi dengan agama apapun. Masuk ke wilayah spiritual bukanlah hal yang gampang, gitu kan? Karena wilayah spiritual itu bukan wilayah awam, ya, bukan wilayah apa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Wilayah spiritual itu wilayah yang sangat sulit diterima oleh nalar-nalar biasa, gitu kan. Sehingga untuk masuk ke wilayah ini dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Syarat yang paling utama memasuki wilayah ini adalah harus dipenggal kepalanya. Jadi kalau kepalanya belum dipenggal, sulit untuk masuk ke wilayah. Penggal kepalamu jika kamu ingin mengenal dirimu yang sebenarnya, karena pengetahuan apapun yang kamu dapatkan dari pikiranmu hanyalah konsepsi dan pemahaman semata, baik itu pengetahuan tentang dirimu, tentang Tuhanmu maupun tentang kenyataan itu sendiri. Kill your mind if you want to be your light self. Bunuhlah pikiranmu jika kamu ingin menjadi dirimu yang bercahaya. Secara teoritis, sesungguhnya untuk mengenal diri dan Tuhanmu dalam kenyataan yang sebenarnya itu mudah sekali. See the reality as it is, not as your mind. Saksikanlah kenyataan sebagaimana apa adanya, bukan seperti apa yang ada di dalam prasangka pikiranmu yang terbatas. Perjalanan untuk menemukan kenyataan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritualitas sejati. Dalam perjalanan spiritual, mencari kesejatian tidak membutuhkan kecerdasan dan pengetahuan apapun yang kita dapatkan dari pikiran rasional kita yang dualitas. Karena kecerdasan, pengetahuan, dan pemahaman-pemahaman dualitas pikiran rasional bisa menjadi pembatas dan penghalang utama untuk mencapai kemurnian. Karena kemurnian sebagai puncaknya spiritualitas harus dicapai dalam kejernihan pikiranmu. Spiritualitas adalah jalan pendakian untuk mencapai puncak kesadaran murni dengan cara membebaskan diri dari semua keterikatan dan perbudakan. Itulah sebabnya kill your mind atau penggal kepalamu adalah langkah pertama sebelum kamu mengenal lebih jauh tentang spiritualitas dan kenyataan yang sebenarnya. Karena parameter spiritualitas itu jauh berbeda dengan parameter agama atau pengetahuan-pengetahuan rasional lainnya yang masih tergantung kepada pikiran dan dualitas bahasa. Ada perbedaan substansial antara pengetahuan yang kamu dapatkan melalui pikiranmu dengan pengetahuan yang didapatkan dari kenyataan itu sendiri. Inilah yang disebut ruwa bineda. Pengetahuan dualitas yang kamu dapatkan dari pikiranmu hanyalah sekedar kata-kata dengan segala pemahaman dualitas yang berbeda di setiap masing-masing kepala manusia. Sedangkan pengetahuan non-dualitas yang bersumber dari kenyataan itu sendiri adalah kenyataan itu sendiri, yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa dan kata-kata apapun, karena semua ungkapan bahasa tentang kenyataan bukan kenyataan itu sendiri, melainkan hanya konsepsi belaka yang sangat dualitas. Semua kenyataan hanya bisa diketahui dengan mengalaminya dalam kemurnian pikirannya. Artinya, pikiran sama sekali tidak terlibat di dalamnya, tidak melakukan penilaian dan aktivitas kognitif apapun, kecuali hanya ikut menyaksikan. Pengetahuan tentang diri dan Tuhan yang kamu dapatkan melalui proses pikiran dualitasmu sangat berbeda dengan pengetahuan yang kamu dapatkan dari kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang sebenarnya tentang dirimu dan tentang Tuhanmu
tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan bahasa apapun kecuali hanya dalam metafor-metafor untuk menolong kerangka berpikirmu dalam memahaminya. Pertentangan yang terjadi antara orang-orang awam yang masih tergantung dan diperbudak oleh pikirannya dengan orang-orang yang sudah merdeka dari penjajahan dan perbudakan pikirannya seringkali terjadi. Pertikaian keras yang mengakibatkan adanya korban yang sia-sia antara penganut agama dengan para pelaku spiritual, atau antara penganut yang masih terikat oleh syariat-syariat tertentu dengan pelaku-pelaku makrifat yang sudah merdeka, atau antara budak-budak pikiran yang menentang orang-orang yang sudah merdeka. Sejarah telah membuktikannya. Berapa banyak orang-orang yang telah mencapai kebenaran sejati menjadi korban sia-sia dari kedunguan dan keangkuhan orang-orang yang masih menjadi budak-budak dari pikiran dan keyakinannya yang terbatas. Melalui kedudukannya sebagai petinggi agama atau negara, menekan dan membantai mereka yang sudah merdeka dari perbudakan. Seperti halnya Socrates, Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kaum Mu'tazilah atau Ali bin Abi Thalib, dan seperti yang terjadi yang dialami oleh Syekh Siti Jenar di bumi Nusantara. Inilah kebodohan dan keangkuhan para budak pikiran dan kekuasaan. Hal ini tidak boleh lagi terjadi di zaman milenial ini, di mana segala kebenaran telah berhasil diungkapkan melalui penemuan-penemuan pengetahuan saintifik. Kebodohan dan keangkuhan para budak-budak pikiran dan kekuasaan ini tidak boleh terjadi di zaman milenial ini, di mana segala kebenaran telah berhasil diungkapkan melalui penemuan-penemuan pengetahuan saintifik. Amin. Padahal itu persoalan-persoalan yang sepele. Yang disebut orang awam itu gimana? Orang yang sudah dipenggal kepalanya itu gimana? Orang-orang yang masih menggunakan kepalanya dalam memahami ini, maka akan sulit. Karena hal-hal yang bersifat spiritual itu sebetulnya tidak berkaitan sama sekali dengan persoalan-persoalan bahasa, persoalan-persoalan pikiran. Sekalipun demikian, tetap kita menggunakan bahasa dan pikiran. Karena itulah sarana yang kita pegang untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman kita. Tapi ketika kita mengungkapkan sesuatu pada seseorang yang belum mengalami, maka ungkapan itu hanya akan dipahami sekedar konsep, hanya akan dipahami sekedar mitos, hanya sekedar dongeng belaka yang tidak masuk di akal. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mengalaminya. Setiap kata yang diucapkan, dia akan tahu maksudnya. Sebagaimana halnya kalau saya minum kopi ini. Saya minum kopi ini. Kopi ini manis, pahit, bagi saya adalah pengalaman. Ketika saya mengatakan kopi saya ini manis, maka kalian hanya bisa mendengar kopinya manis. Dan itu baru pendengaran sampean yang tahu bahwa kopi saya manis. Tapi lidah sampean belum merasakan. Otomatis kalau sampean meragukan, ya normal, orang belum mencicipinya. Ini baru bercerita tentang masalah kopi. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, tentang kebenaran, tidak seringan kita bicara tentang kopi. Namun demikian, saat inilah dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan di dalam berbahasa yang lebih tinggi, ya, di sanalah kita perlunya ada bahasa yang lebih tinggi dengan pemaparan yang lebih tersistematik, butuh bahasa-bahasa yang spesial yang bisa kita gunakan sebagai pengantar untuk ke sana. Sekalipun bahasa ini bukan bahasa spiritual, tapi bahasa ini bisa kita pakai, bisa mewakili. Sekalipun mungkin yang menemukan bahasa ini baru menemukannya pada tingkat pengolahan pikiran di tingkat yang paling tinggi, yaitu bahasa filsafat. Kita hanya bisa menggunakan bahasa filsafat sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan hal-hal yang semacam ini. Seperti yang saya katakan tadi, untuk masuk ke wilayah spiritual, untuk masuk ke katakanlah ke pusat pencerahan Tandava ini, syarat yang paling utama adalah penggal kepala.
Kata-kata penggal kepala ini kan sulit dipahami. Bagi orang awam, dipenggal kepala ngeri banget. Padahal yang dimaksud penggal kepala, jangan gunakan pikiranmu. Dan jangan jadikan apa yang ada di dalam pikiranmu itu sebagai aturan dan ukuran. Semua pengetahuan yang kita peroleh lewat pemikiran, buang. Kecuali pengetahuan itu berpijak pada kenyataan. Bukan sekedar hasil olah pikir. Kalau ada pengetahuan yang mengatakan atom seperti ini, seperti itu, berarti dia pengetahuan yang berpijak pada kenyataan. Semua yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan yang disebut sains adalah berpijak pada kenyataan. Namun demikian, pengetahuan yang diperoleh oleh sains itu masih bersifat tesis. Masih bersifat hipotesis atau tesis. Kalau dia tesis, berarti terbuka untuk berhadapan kembali dengan antitesis. Ketika dijumpai atau ditemukan lagi penemuan yang lebih baru, kesalahan bukan pada yang ditemukan. Ya, kalau kemudian tesis bertemu dengan antitesis berubah menjadi sintesis, ini kesalahan bukan pada yang ditemukan, ya. Kesalahan ada pada statement. Jadi statementnya atau statusnya yang harus kita rubah. Satu contoh, kalau ada statement yang mengatakan atom adalah benda yang paling kecil. Pada saat itu pernyataan atom sebagai benda yang terkecil adalah benar. Karena penemuan saat itu memang baru mengetahui bahwa atom adalah yang terkecil. Dan itu benar. Statement itu benar. Ya. Nah, ketika ada penemuan-penemuan baru, ternyata ada yang lebih kecil lagi dari atom. Ya kan? Yang disebut partikel-partikel seperti proton, elektron, neutron, bahkan ditemukan lagi yang lebih kecil lagi. Ya kan? Seperti quarks, ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya yang tadinya sudah tesis menjadi ada antitesis, akhirnya menjadi sintesis. Nah, kesalahan bukan pada penemuan. Atom tetap benar ditemukan. Tapi pernyataan yang mengatakan atom benda terkecil salah. Jadi oleh karena itu, penemuan-penemuan dari sains itu benar untuk sementara, statementnya. Selama belum ada antitesis, dia bisa dibenarkan. Jadi sains kalau dalam dunia spiritual itu hanya data. Belum pengetahuan. Hanya data, ya. Ribuan data kita ada dalam alam semesta ini. Ilmu pengetahuan sains itu hanya data, belum jadi pengetahuan. Ya. Semua ini data-data. Ribuan data. Bahkan sekarang banyak data-data yang kualitasnya sampah, ya, kualitasnya sampah, sehingga kita harus bisa mampu membedakan mana sampah, mana bukan. Mana pengetahuan yang sebenarnya atau hanya sekedar pseudo science. Pseudo itu artinya sepertinya science, padahal bukan. Kadang-kadang pemikiran saintis dianggapnya sebagai science. Nah, itu juga salah. Jangan disamakan antara pendapat saintis dengan sainsnya. Sama dengan jangan disamakan pendapatnya seorang penganut agama dengan agama. Pendapat dengan agama itu beda. Begitupun pendapat seorang saintis beda dengan sains yang ditemukannya. Karena sains berpijak pada kenyataan. Sedangkan pendapat itu bisa pengembangan dari nalarnya dia sendiri. Memahami hal-hal yang bersifat spiritual itu memang nggak gampang. Seperti yang saya katakan tadi, masuk ke wilayah ini harus penggal kepala. Artinya jangan lagi kamu menggunakan pikiranmu untuk menerima semuanya ini. Ini sulitnya memasuki wilayah-wilayah spiritual. Karena di wilayah ini kita hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman. Bahasa yang kita pakai, bahasa yang mungkin dipahami dengan orang-orang yang sudah setara. Satu contoh gini, orang-orang yang sudah berumah tangga, ketika dia berbicara tentang seks, sekalipun dengan sanepan-sanepan, akan dipahami oleh orang-orang yang sudah dewasa.
Ya kan? Sekalipun bahasanya tidak belak-belakan. Tapi untuk anak-anak bingung apa yang diomongin gitu kan. Nah, itu satu contoh. Jadi bahasa itu sangat spesial. Hanya orang-orang yang startup yang memahami. Nah, begitu juga dengan spiritual. Ketika dia menggunakan bahasa tertentu, yang bisa memahami adalah orang-orang yang sudah startup. Orang lain yang mungkin sebatas memahami dengan pikirannya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dia baca dari buku, mungkin masih bulat di sana. Dalam hal ini, syarat masuk ke Tandava adalah penggal kepala. Ya. Oleh karena itu simbolisasinya adalah masuk ke sini kamu harus bawa kain kafan. Seolah-olah kamu harus dibungkus seperti orang mati. Kita harus siap untuk mati. Apa yang harus kita matikan di sini? Yang harus kita matikan adalah pikiran kita, nafsu kita, keinginan kita. Kita belajar untuk menjadi mayat hidup yang bergerak ke sana kemari tanpa keinginan apa-apa. Sebagaimana mayat, tanpa didorong oleh keinginan dan kepentingan apa-apa. Ini. Makanya orang-orang tasawuf atau orang-orang spiritualis seringkali disebut sebagai mayat hidup. Kain kafan adalah simbol dari bahwa kita siap untuk menjadi mayat hidup. Bergerak kemanapun juga bukan berdasarkan keinginan. Seperti itulah. Mungkin persoalan Mas Rizky nggak perlu dijelaskan lebih jauh. Dan mungkin yang perlu saya perkenalkan lagi, ya ini sedikit aja. Mas Fatkur ini seorang pelukis yang memiliki kelebihan tertentu. Dan sebelumnya dia tidak memiliki kelebihan ini. Tapi lama-kelamaan dia ketika dia asik dengan caranya dia melukis, yang mungkin caranya ini nggak pernah dipakai oleh pelukis-pelukis lainnya. Mungkin ada saja pelukis lain yang menggunakan cara ini. Tapi kebanyakan tidak. Dia kalau melukis seseorang, dia tidak mengandalkan matanya. Artinya ketika dia melukis seseorang tidak melulu menggunakan matanya untuk melihatnya berulang kali. Dia cukup melihatnya beberapa kali, kemudian diingat wajahnya itu. Seolah-olah wajah itu disimpan, diingat terus di sini. Wajah yang ada dalam ingatan itu yang dilukis. Hingga dia nggak perlu nengok lagi ke orang-orangnya. Tidak perlu lagi menengok. Cara yang dilakukan dia tanpa disadari telah membuat kelebihan yang tidak dinyana-nyana. Sehingga pada saat dia melihat objek yang dilukis atau model yang dilukis, akan muncul penampakan-penampakan lain yang di luar keinginannya. Dan kalau di dalam Tandava, kalau kita sudah mampu seperti itu, kalau ada penampakan-penampakan, kita berusaha untuk menghapusnya. Hapus. Agar kita tahu bahwa penampakan ini bukan palsu. Ini penampakan ini dari mana nih datanya? Hasil pikiranku sendiri atau mana? Hapus. Muncul lagi, hapus lagi, muncul lagi. Kalau terus-terusan ya berarti memang itu. Nah, itu untuk mengetahui di mana kebenarannya. Nah, itu yang dilakukan Mas Fatkur. Dia nggak tahu buat dulu. Akhirnya yang sedikit memberitahukan. Akhirnya dia memiliki kemajuan yang luar biasa. Dia mulai memahami. Bahkan mungkin ketika pertama kita bertemu ya Mas, kemudian yang menceritakan tentang apa yang sampean peroleh, kira-kira ada perubahan lagi nggak setelah mendapatkan dari yang itu? Ada, coba. Kira-kira ada perubahan lagi nggak? Ada perubahan. Nah, gimana itu? Perubahan itu tidak dirasa, Ya. muncul dengan sendirinya. Karena perubahan dalam menanggapi kepekaan perubahan itu tipis sekali. Kadang seolah-olah tidak berubah, padahal berubah. Berubah, ya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya kemampuan melihatnya lebih dalam. Bisa masuk lebih dalam, lebih tahu siapa yang muncul, lebih diyakini kebenarannya. Bahkan mungkin ketika bertemu lagi, ternyata bisa diajak dialog dan lain sebagainya. Dan itu tidak terbatas dimensi itu. Tidak terbatas. Bahkan kira-kira
pada saat sampean Hyang suruh melukis Hyang, mungkin sudah 3 kali. Kira-kira setelah melukis Hyang muncul kelebihan lagi nggak? Pasti Muncul kelebihan lagi ya? muncul. Karena apa? Saya seolah-olah itu ketika itu masuk lagi ke dimensi Yang lebih dalam, lebih tinggi. dimensi yang lebih dalam. Otomatis kan ada peningkatan. Nah, di sana perlu diketahui, kenapa dia sampai bisa masuk lebih dalam? Cara apa sebenarnya yang membuat Mas Fatkur mampu menembus dimensi niskala yang lebih dalam? Ini terjadi karena Mas Fatkur telah melakukan praktek sinkronisasi spiritualitas yang disebut Visesa Creva. Visesa Creva adalah sains dan teknologi meta-empirik untuk menembus secara empiris ke dimensi-dimensi metafisika. Visesa Creva memiliki 3 langkah mendaki sebagai password metafisis untuk menembus realitas semesta paralel yang lebih tinggi dan lebih substansial, yang dijamin keamanan dan kemutlakan mekanisme kerjanya dalam menembus melalui portal-portal yang lebih absolut dan substansial. Nah, di sana perlu diketahui, kenapa dia sampai bisa masuk lebih dalam? Karena di dalam diri Hyang ini ada 3 portal. Jika kita mampu masuk ke portal-portal tadi, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi. Nah, itu salah satu hasil lukisannya Mas Fatkur, yang kebetulan Hyang ingin minta, Mas Fatkur, tolong lukiskan Hyang, di mana Hyang sedang asik-asiknya berduaan dengan wanita yang Hyang cintai selamanya. Karena yang minta adalah masa-masa yang paling asik. Karena masa-masa dalam kehidupan Hyang, masa-masa yang paling asik dengan wanita yang dicintai itu hanya dalam beberapa masa. Hampir di semua masanya banyak menderita, banyak masalah yang aneh-aneh. Mungkin bisa disorot ketemunya gitu. Ada beberapa sketsa tarot yang berhasil dilukis oleh Mas Fatkur dari penampakan-penampakan di samping wajah-wajah niskala yang dilihat Mas Fatkur terhadap Hyang. Ada beberapa wajah-wajah yang cukup unik, dan apa yang ingin Hyang minta pada Mas Fatkur adalah yang 2 ini. Yang 2 ini merupakan masa-masa di mana Hyang sangat bahagia sekali. Karena di dalam masa ini Hyang tidak mengalami banyak masalah dan banyak rasa cinta yang luar biasa. Ini bisa kita lihat dengan laku meditatif, maka akan nampak siapa sebenarnya ini. Dan mungkin bagi orang-orang yang punya kemampuan melihat yang lebih dalam bisa mengetahui siapa sosok-sosok yang tergambar ini. Dan ini merupakan sketsa yang paling akhir tentang apa yang kini sedang terjadi antara Hyang dengan orang yang cintai, yang saat ini sedang melakukan tapa berata, yang tidak tahu sampai kapan berakhir tapanya, yang selalu menunggu dengan setia. Ya, ini ya, perhatikan, coba tatap dengan baik. Siapa? Nah, itu salah satu hasil lukisannya Mas Fatkur, yang kebetulan Hyang ingin minta, Mas Fatkur, tolong lukiskan Hyang, di mana Hyang sedang asik-asiknya berduaan dengan wanita yang Hyang cintai selamanya. Karena masa-masa dalam kehidupan Hyang, masa-masa yang paling asik dengan wanita yang dicintai itu hanya dalam beberapa masa. Nah, itu mungkin Hyang nggak ceritakan siapa itu, kecuali orang bisa melihat sendiri. Tapi kalau orang mau penasaran, monggo silahkan. Yang kasih tahu caranya mengolah kemampuan melihat yang lebih dalam. Jadi bagaimana cara menembus ke dimensi tadi? Karena untuk menembus ke dimensi tadi, kita harus bisa mensinkronisasi
kedua otak kita. Otak kanan, otak kiri. Otak kanan dengan otak kiri itu harus bekerja bersama-sama. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Cara kerja otak kiri itu hanya 12%. Jadi kalau kita punya keinginan-keinginan, semua keinginan itu munculnya di otak kiri. Makanya di otak kiri itu yang disebut dengan karsa. Dan keinginan-keinginan tadi tidak akan memberikan nilai apa-apa. Tidak memberikan perkembangan apa-apa. Mungkin kita berdoa, mungkin berpuasa segala macam. Tapi kalau kualitas keinginannya tadi nggak berubah, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Selama dia nggak berkaitan dengan otak kanannya. Makanya kenapa kalau dalam agama-agama tertentu disuruhnya kita dengan mengulang-ulang bacaan-bacaan tertentu. Nah, mengulang-ulang bacaan tertentu ini sebetulnya kan mengafirmasi. Melakukan penegasan. Kalau dalam agama kan itu yang disebut dengan zikir atau zapam. Mungkin zikir dia pengen kaya, mungkin zikirnya kaya gitu kan? Itu penegasan, afirmasi. Iya, itu otak kiri. Otak kiri. Karena yang bersifat kata-kata itu otak kiri. Kalau dia diulang-ulang, maksudnya agar tanpa disadari, salah satu yang dikatakan tuh masuk ke wilayah otak kanan. Jadi masuk ke otak kanan tuh gak gampang. Jadi karena diulang-ulang, mungkin diantara yang sekian itu masuk. Tapi kalau udah masuk, gimana? Terjadi. Ya. Itu. Oleh karena itu, kadang-kadang kita punya keinginan jelek, dan itu berulang-ulang kita pikirkan, berulang-ulang kita ucapkan. Dan itu manusia nggak sadar. Pertama, kita biasanya punya pengalaman jelek. Ya. Punya pengalaman jelek. Ya. Pengalaman. Orang yang mengalami namanya menyaksikan. Nah, itu namanya bersahadat. Namanya bersahadat. Bersahadat tuh dia ngalami. Nah, ketika ngalami itu namanya disebut bersahadat. Ya. Nah, kemudian karena dia sudah ngalami, akhirnya tiap hari dia zikir, aku jatuh ya. Oh ya, aku jatuh. Cerita, aku kemarin jatuh. Kemana-mana dia, kemarin aku jatuh. Dia terus kemana-mana cerita, aku jatuh. Kalau tiap hari udah zikir itu udah ngomong kemana-mana. Dipikir terus bolak-balik. Akhirnya lama-lama jadi wirid. Aku jatuh, aku jatuh, aku jatuh, aku jatuh, aku jatuh. Itu namanya wirid. Kalau sudah wirid, jadi apa? Wujud. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia menyebutkan bahwa apa yang kita pikirkan sering apa yang kita ucapkan, apa yang kita sering ucapkan sering apa yang kita lakukan. Apa begitu ya? Ya itu kan butuh ketentuan-ketentuan. Nah, ini dulu kan, gitu kan. Kalau mengucapkan satu kali berdasarkan pengalaman itu namanya sahadah, ya, bersahadat. Ya, artinya yang kita pikirkan terus itu kan Nah, kiri ya. iya betul. Kiri, Kalau ya. pikiran Kita itu terus menerus pikirkan, sama. Iya, pikiran terus apa yang kita pikirkan selalu kan seiring dengan apa yang kita ucapkan ya. Dikatakan Iya. zikir itu. Ya kan? Apa yang Iya. kita zikirkan itu Betul. selalu yang kita akan peroleh dari apa yang kita ucapkan itu ya. Tapi seringkali yang terjadi, sampai coba orang-orang kalau memahami apa yang ada dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita tuh terus-menerus ada terjadi dialog. Betul. Ya. Di sana ada pikiran halus, ada pikiran kasar. Oke. Ya. Dia selalu berdialog. Pikiran yang satu menyatakan bisa, Bisa. yang satu mengatakan kamu nggak mungkin bisa. Betul. Nah, itu yang terus-menerus. Ada perdebatan dalam pikiran kita. Saya harus bisa, kamu tuh nggak mungkin bisa. Berapa kali kamu gagal? Kalau yang mengatakan begitu apa itu ya? Di otak kanan atau Itu yang disebut pikiran halus. Dia tetap di pikiran harus kita ketahui dari mana pikiran halus dan dari mana pikiran kasar. Pikiran kasar itu yang dikatakan keinginan. Pikiran kasar selalu berkaitan dengan masa depan. Keinginan-keinginan kita yang berkaitan dengan lebih baik
itu kan berkaitan dengan masa depan. Aku harus hidup lebih baik, aku harus kaya, aku harus sempurna, kan berkaitan dengan masa depan. Ya. Masa depan yang lebih baik, kan? Iya. Nah, itu pikiran kasar. Pikiran kasar itu artinya kita bisa menyadari bahwa aku ingin kaya, aku ingin sehat, aku ingin ini, kan bisa disadari. Ya. Sedangkan pikiran halus ini nggak disadari. Dia menyelinap begitu saja. Tapi sekalipun dia halus nggak disadari menyelinap, tapi kekuatannya luar biasa. 88%. Karena dia tersimpan di otak kanan. Jadi untuk menghapus itu gimana ya? Nah itu butuh mendelitnya itu. Hah? Dia tersimpan di otak kanan. Betul. Hah? 88%. Iya, karena dia dari mana datangnya? Dari pengalaman. Dari masa lalu. Hah? Dari sahadat. Dari sahadat itu ya. Iya. Jadi temunya di situ ya. Iya. Oke. Pikiran-pikiran yang tersusun dari pengalaman ini kuat. Dan pengalaman jatuh berkali-kali lebih kuat mana coba? Hah? Ya kamu akhirnya nggak percaya diri kalau bisa bangun. Oleh karena itu kita harus waspada dalam setiap berpikir. Karena pikiran halus ini seringkali menjegal. Karena apa? Otak kirinya jalan. Ketika otak kiri jalan takut salah. Jadi bingung nih ngomong mau tanya apa nih? Itu otak kiri jalan. Harus dilatih. Ya jadi ya ini saling memahami pasangan dari wanita laki-laki kan bisa ya. Jadi iya. dari ketemu juga ini ya. Ya di situ. Kalau pelajaran yang tadi sudah cukup ya. Yang kedua adalah tindakan ya. Artinya tindakan itu setelah otak kanan dan otak kiri, bagaimana cara menetralisir antara kebutuhan otak kiri dan kebutuhan otak kanan. Yang nanti menyampaikan tentang masalah meditasi. Kita masuk ke teknisnya. Nah, bagaimana cara meditasinya itu ya? Meditasi yang ajarkan kepada mereka yang di sini itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ada Visesakreva. Visesakreva ada 4. Pisakreta, Pistakreta, Pisdakreta. Yang keempat nggak ditulis. Namanya Pisgakreta. Pisgakreta. Banyak lagi sebetulnya itu. Ya. Ada Tarespa. Tarespa itu ada 2 macam. Tarespa Gela sama Tarespa Geba. Kalau Tarespa ini meditasi yang berkaitan dengan gerak. Kalau Visesakreva itu meditasi yang berkaitan dengan penciptaan. Sedangkan Gubestava itu meditasi yang berkaitan dengan bagaimana mengaktifasi cakra-cakra. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Antara 1, 2, 3 sesuai Iya. dengan kebutuhan ya. Kalau ketika kita punya kebutuhan di cakra, ya Semuanya harus kita aktifkan. Karena mereka merupakan kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau gerakan dalam berpikir ya, dengan gerakan cara berpikir, tapi tidak diwujudkan, tapi dengan cara berpikir. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika kita meditasi diam ya kan, tapi kita ini kadang-kadang kan ada satu gambaran pikiran, atau kita bisa bernari, atau kita bisa berucap, atau gimana, suatu tindakan dalam alam pikir kita. Padahal yang dimaksud meditasi itu kita menghilangkan dari aktivitas pikiran. Oke. Bukan berpikir. Bukan berpikir ya. Iya. Jadi dihilangkan atasnya, Iya. hanya ke bawah. Iya. Gitu. Jadi yang kita hilangkan adalah aktivitas temporal kita. Ya. Aktivitas yang berkaitan dengan bahasa kata. Itu ada di otak kiri. Makanya disuruh penggal tadi. Makanya disuruh penggal gitu. Sama yang disuruh penggal. Karena otak kiri itu biasanya yaitu penghalang. Dia itu yang paling cerewet. Yang rame terus. Makanya Kak Sobat, seperti istrinya ini dia. Tahu pernah tanya, "Yang di kepala saya kok ada yang ngomong-ngomong, ada yang terus nggak bicara tuh apa? Ada 2 sosok yang ngajak ngomong terus ya itu." Yang disebut pikiran halus dengan pikiran kasarnya itu salah satunya gitu. Ngomong tuh. Wah, ngajak dialog terus sampai kesel katanya aku tadi. Ngono kesel jadi. Sampai bingung nggak bisa tidur ya katanya gitu. Gimana yang caranya?
Memang seperti itu. Tapi kalau kita datang ke dokter, kita ngomong gitu, dokter, di kepala saya kok ada yang ngomong-ngomong, Bang. Siapa itu ya? Loh, nah itu gak bener ya. Gak ini ya, gak disuruh meditasi, disuntik penenang. Ini paling gak bener iki wong iki ya. Karena seringkali dianggapnya kan, wah ini udah psycho nih. Meditasi di sini ya Pak, kita mencoba untuk karena di sini kita masuk ke dimensi ya. Ketika kita mensinkronisasi otak kanan dan otak kiri, kita mensinkronisasi antara lobus yang satu dengan lobus-lobus yang lain, itu akan menimbulkan efek yang menembus dimensi tertentu. Gitu kan. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan itu adalah bagaimana melakukan sebuah pengamanan, gitu kan? Ibarat kita masuk ke dimensi itu, masuk ke wilayah hutan belantara yang kita nggak tahu. Orang yang masuk ke hutan belantara bisa senang, bisa takut. Orang yang senang, wah asik, tanamannya bagus, banyak bunganya, binatangnya juga bagus-bagus. Nah, ini orang yang asik. Tapi kalau yang nggak asik kan, mengerikan. Gimana ini? Takut dimakan ular. Takut dimana? Iya, semuanya serba menakutkan. Nah, di situ. Oleh karena itu sebelum masuk ke itu, maka pencerahan itu adalah diperlukan. Ya, seperti tadi itu adalah berupa pencerahan kecil aja. Sebagai persiapan masuk ke dimensi belantara yang orang tidak tahu. Bagaimana hukum yang ada di sana? Bagaimana cara kita menyikapi apa yang terjadi di sana? Itu diperlukan pengetahuan semacam itu. Paling enggak, kita harus mampu masuk ke dimensi yang betul-betul kita inginkan. Ibarat apa? Dalam dunia maya. Itu banyak sekali situs, ya ibaratnya situs ya. Kita bisa masuk, tapi bisa masuk ke situs-situs yang nggak jelas. Kita mungkin ngawur aja pakai password yang ngawur. Mungkin ada yang masuk ya. Kebetulan masuk ke situs tertentu. Di sana mungkin kita tersesat atau tertipu. Oleh karena itu untuk masuk ke wilayah itu dibutuhkan password yang jelas. Password yang aman dan ada penjaminnya. Password yang aman dan ada penjaminnya. Sehingga kalau sampean pengen WiFi di sini harus, yang nih passwordnya apa nih? Nah, tapi bikin password itu nggak boleh sembarangan. Karena orang yang bikin password adalah orang-orang yang sudah dikenal di seluruh dimensi. Di dimensi gaib dia dikenal. Bukan hanya dikenal, tapi di seluruh dimensi dia dihormati. Dihormati dan punya kedudukan yang disegani. Password itu artinya bisa dengan kalimat atau kata-kata. Ya, itu kan hanya ya bisa ya itu artinya password adalah jalan pintas yang aman. Ya. Nah, ibarat presiden sampai dikasih surat mandat yang ada stempelnya kerajaan, stempelnya negara kan. Sampai kemana-mana aman dah. Ada surat, ada stempel, ada tanda tangan presiden, udah. Password itu udah. Kemana-mana aman. Seperti itu. Jadi password bisa berupa apa saja. Nah, tapi password masuk ke dimensi lain, dia harus berupa jadi dua yang dibutuhkan oleh otak kanan otak kiri. Itu juga dikatakan password ya. Iya. Dan suara dan gambar ini harus berasal dari satu substansi. Jadi maksudnya di alam pikir. Ya kedua otak ini yang harus kita kasih password itu kan otak kanan otak kiri dua-duanya. Karena kita ini berkaitan dengan otak. Teknisnya gimana ya? Ya nanti teknis itu harus dikerjakan, nggak bisa Akhirnya satu rasa cinta ingin timbul lagi gitu loh ya. Dengan pengalaman, ketemu dengan eyang, ternyata otak kanan otak kiri itu cara kerjanya kayak gini. Iya. Terus saya itu kan ada beberapa titik yang itu yang sering kadang-kadang di pikiran bukan dalam arti nafsu diada-adakan
dan ada perasaan yang kayak gitu-gitu kadang-kadang muncul gitu loh ya. Istilahnya penampakan itu kan bisa saja muncul dari dimensi tertentu yang mungkin kebenarannya masih diragukan. Betul. Gitu kan? Saya setuju itu ya. Ya, bisa saja itu merupakan refleksi dari pikiran kita sendiri. Ya. Ya, bisa refleksi dari keinginan atau ketakutan kita sendiri. Bisa refleksi dari cerita-cerita yang pernah kita dengar yang berkembang dalam masyarakat komunal kita. Secara itu yang jadi otak kiri yang masuk ke otak ya. Itu yang ya. Ini semacam refleksi. refleks apa? Ya. Yang itu maksudnya gimana tuh ya? Ya, semua yang muncul itu berkaitan erat mungkin dengan kebutuhan spiritual sampean saat itu. Betul. Maksud saya itu gini ya. Apakah itu yang namanya paspor atau hanya suatu Itu hanya simbol-simbol aja. Simbol-simbol kan. Tanda-tanda. Tanda-tanda di situ Ayat-ayat ya. Tanda-tanda saja. Yang harus dikupas lagi, yang harus Saya memahami itu yang ketika saya sudah mendapatkan itu beberapa itu saya arti daripada bahasa saat itu saya konsultasikan kepada ahli bahasa. Artinya apa? Benar yang dikatakan yang itu terkait tentang masalah apa namanya itu tanda-tanda itu. Itu terjadi karena kesetaraan frekuensi. Nah, setara frekuensi itu ya. Ya kalau gitu kita untuk lebih selanjutnya kita akan langsung praktek. Siap ya. Ya, tapi sebelum itu kita lakukan sesuatu lah sebelum nari dan lain sebagainya. Nanti juga yang cakranya belum diaktifkan kita aktifkan satu persatu. Yang sudah diaktifkan satu kita aktifkan cakra kedua. Yang sudah diaktifkan dua kita aktifkan ketiga. Yang sudah 7 ya. Semuanya kita aktifkan ke sana. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan dari yang lain? Cukup ya. Nah, cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu selamat menikmati apa yang bisa kita wacanakan bersama di sini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi yang serius bisa datang ke sini untuk belajar langsung. Karena untuk belajar yang semacam ini harus berhadap-hadapan, tidak bisa lewat jarak jauh. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan dengan jarak jauh, kecuali sesudah bertemu untuk pertama kali. Oke, selanjutnya salam cerdas selaras. Sampai jumpa di lain kesempatan pada waktu yang sama. Rahayu.